Pada Jumat malam, 29 Agustus 2025, Delta Plaza Surabaya dipenuhi energi akhir pekan. Keluarga-keluarga berjalan bersama, anak-anak tertawa, dan pasangan muda menikmati waktu santai di antara deretan toko yang terang benderang. Suara musik dari kafe, aroma makanan dari food court, dan lampu-lampu kota yang berkilauan menciptakan suasana yang akrab dan penuh harapan. Di dalam mal, semua terasa normal, seolah-olah dunia luar tak pernah berubah. Namun, di balik kenyamanan itu, denyut kota Surabaya malam itu menyimpan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang belum disadari oleh banyak orang di dalam mal. Tapi di luar, di jalanan yang hanya berjarak beberapa blok dari pusat perbelanjaan, energi yang sama sekali berbeda sedang membangun. Ratusan pengemudi ojek online atau ojol berkumpul di dekat Gedung Negara Gerahadi. Mereka tidak datang untuk merayakan, melainkan untuk nuntut keadilan atas insiden yang baru saja terjadi. Spanduk-spanduk protes diangkat tinggi, suara klakson dan teriakan menambah ketegangan udara malam. Mereka berdiri bersama, menuntut didengarkan, menuntut perubahan. Kemarahan dan kesedihan mereka membara, kontras sekali dengan suasana mal yang riang. Di satu sisi, tawa dan kebahagiaan. Di sisi lain, wajah-wajah tegang dan mata yang penuh harap. Dua dunia yang berbeda hanya dipisahkan oleh dinding dan beberapa meter aspal. Tiba-tiba, teriakan dari kejauhan dan suara kerumunan memecah ketenangan malam. Polisi mulai berdatangan. Lampu-lampu biru merah berkedip di antara kerumunan. Suasana berubah cepat. Dari protes damai menjadi ketegangan yang terasa di udara. Ledakan keras bergema semakin dekat. Tidak mungkin diabaikan. Orang-orang di dalam mal mulai saling bertanya-tanya. Rasa aman yang tadinya begitu kuat perlahan-lahan runtuh. Para petugas keamanan bergerak cepat, mencoba menenangkan pengunjung yang mulai panik. Malam Jumat yang biasa telah hilang, digantikan oleh ketegangan, ketidakpastian dan kesadaran bahwa kekacauan sudah di depan mata. Lorong-lorong mal yang tadinya ramai mulai lengang, sementara di luar, suara sirene dan teriakan semakin keras. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Surabaya menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kota yang biasanya penuh kehidupan, kini berubah menjadi panggung ketegangan, di mana setiap detik terasa begitu panjang dan penuh ketidakpastian. Protes di Surabaya adalah bagian dari gelombang kemarahan nasional. Pemicunya, Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojol di Jakarta, tewas ditabrak kendaraan Brimob saat konfrontasi dengan pihak berwenang. Kematiannya, yang dianggap sebagai simbol bahaya sehari-hari yang dihadapi pengemudi, menyebar dengan cepat melalui media sosial. Pengemudi ojol di seluruh Indonesia bersatu dalam kesedihan dan kemarahan, menuntut keadilan dan pertanggungjawaban. Di Surabaya, perkumpulan dimulai sebagai unjuk rasa damai, spanduk dibentangkan, jaket hijau membentuk lautan solidaritas. Namun di balik persatuan yang suram, frustrasi membara. Para pengemudi merasa diabaikan, kesabaran mereka menipis. Kematian Afan adalah titik puncaknya. Hanya butuh percikan api untuk mengubah kesedihan menjadi kemarahan. Pergeseran dari protes damai menjadi kekacauan terjadi tiba-tiba. Awalnya, ribuan orang turun ke jalan dengan harapan dan semangat, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan perdamaian. Suasana penuh harapan, seolah-olah perubahan nyata bisa tercapai malam itu. Namun, di tengah kerumunan ketegangan mulai terasa, seperti bara api yang menunggu untuk menyala. Saat malam tiba, seruan untuk keadilan semakin keras. Orang-orang berbaris di bawah lampu jalan, suara mereka menggema di antara gedung-gedung tinggi. Setiap teriakan adalah luapan emosi yang telah lama terpendam, menuntut perubahan dan keadilan yang selama ini dirasa jauh dari jangkauan. Sekelompok orang mendorong barikade polisi, lalu batu-batu beterbangan dan kedamaian yang rapuh hancur. Dalam sekejap, suasana berubah drastis. Ketegangan yang tadinya hanya terasa, kini meledak menjadi aksi nyata. Suara kaca pecah dan teriakan panik mulai terdengar di mana-mana. Polisi merespons dengan meriam air, tetapi kerumunan hanya semakin marah. Semburan air yang seharusnya membubarkan massa justru memicu kemarahan baru. Para demonstran menolak mundur, saling dorong dengan aparat, dan suasana semakin panas. Gas air mata jatuh ke jalan, petasan meledak, dan bendera polisi dibakar. Asap tebal memenuhi udara, membuat banyak orang terbatuk dan berlarian mencari perlindungan. Ledakan petasan dan bau gas air mata menambah kepanikan, membuat situasi semakin tidak terkendali. Tujuan protes hilang dalam kebisingan dan kekerasan. Orang-orang yang tadinya bersatu kini tercerai-berai, terjebak dalam kekacauan.
Debu, asap, dan suara sirene menjadi latar belakang malam yang mencekam. Bentrokan meluas ke Jalan Pemuda, tepat di luar Delta Plaza. Jalanan yang biasanya ramai kini berubah menjadi medan pertempuran antara aparat dan massa. Setiap sudut dipenuhi ketegangan, dan tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman. Dinding mal bergetar dengan suara pertempuran. Tidak lagi jauh, tapi dekat dan menakutkan. Suara benturan dan teriakan terdengar jelas dari dalam, membuat siapapun yang berada di dalamnya merasa terancam. Bagi mereka yang di dalam, kerusuhan tidak lagi hanya di luar, itu semakin mendekat. Jantung kota sedang dikepung. Ketakutan dan kecemasan menyelimuti setiap sudut, membuat waktu seolah berjalan lebih lambat. Kekacauan akan menerobos masuk ke mal, bukan dengan paksa, tapi dengan ketakutan. Malam yang awalnya penuh harapan kini berubah menjadi malam penuh kecemasan, di mana tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam Delta Plaza, suasana yang awalnya biasa saja mendadak berubah drastis. Kebingungan di antara para pengunjung dan karyawan dengan cepat berubah menjadi kepanikan saat suara kekerasan dari luar semakin keras dan jelas terdengar menembus dinding mal yang tebal. Orang-orang saling bertanya-tanya, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun tidak ada yang tahu pasti. Pembeli dan karyawan bergegas ke jendela, berharap bisa melihat apa yang terjadi di luar. Namun, begitu mereka melihat kerumunan dan asap di kejauhan, mereka langsung menjauh dari jendela. Ketakutan mulai merayap. Kenyataan mulai terasa, ini bukan gangguan biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih serius. Suara letupan tajam gas air mata dan petasan bergema di seluruh mal, membuat jantung para pengunjung berdegup kencang. Setiap suara keras membuat mereka melompat, menambah ketegangan di udara. Orang-orang mulai berlari, sebagian menuju pintu keluar, sebagian lagi justru mencari perlindungan lebih dalam ke dalam gedung. Anak-anak menangis ketakutan, sementara orang tua berteriak memanggil anggota keluarga mereka. Suasana menjadi semakin kacau. Cita, seorang karyawan mal, mengenang dengan suara bergetar. Kami mendengar ledakan. Semua orang panik, berlarian tanpa arah. Saya hanya bisa memikirkan keluarga saya di rumah. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya saja situasinya sangat buruk. Ketidakpastian membuat semua orang semakin takut. Petugas keamanan berusaha menenangkan kerumunan, meminta semua orang untuk tetap tenang dan tidak berdesakan. Namun, suara mereka tenggelam dalam hiruk-pikuk kepanikan yang melanda seluruh mal. Rasa aman yang biasanya dirasakan di dalam mal, kini benar-benar hancur. Barang-barang berserakan, kursi terbalik, dan lorong-lorong yang biasanya ramai, kini tampak kosong dan mencekam. Ratusan orang merasa terjebak, tidak tahu harus kemana, merasa sangat rentan dan membutuhkan jawaban atas apa yang sedang terjadi di luar sana. Kerusuhan di luar telah menciptakan badai ketakutan di dalam. Setiap orang hanya bisa menunggu, berharap situasi segera membaik. Delta Plaza, yang biasanya menjadi tempat perlindungan dan kenyamanan, kini berubah menjadi tempat penuh ketidakpastian dan kecemasan. Tidak ada yang tahu kapan semua ini akan berakhir. Dengan kekerasan di depan pintu mereka, manajemen Delta Plaza menghadapi pilihan kritis. Keputusannya, menutup mal lebih awal, mengutamakan keselamatan daripada bisnis. Pukul 7 malam, pengumuman bergema di seluruh koridor, toko harus tutup, semua orang harus bersiap untuk pergi. Petugas keamanan Rivandri menjelaskan, situasinya tegang. Kami tutup lebih awal demi keselamatan semua orang. Karyawan seperti Cita merasa lega. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Tidak ada yang bisa masuk pula, jalan-jalan diblokir. Jalan Pemuda ditutup, mengisolasi mal dari kota. Penutupan lebih awal diperlukan, tetapi itu menciptakan masalah baru, bagaimana orang bisa pulang. Mal sekarang menjadi penyangga antara kekacauan dan orang-orang di dalamnya. Malam masih jauh dari selesai. Perintah untuk menutup membawa kecemasan baru. Bagaimana orang bisa pergi dengan aman? Pintu keluar terbuka ke jantung kerusuhan. Jalan-jalan diblokir, kendaraan terjebak, transportasi umum terhenti. Pembeli dan karyawan berkumpul di dekat pintu, menyaksikan kekacauan terjadi di luar. Setiap ledakan adalah pengingat melarikan diri tidak mungkin. Mal menjadi penjara, bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Karyawan menelepon keluarga, meyakinkan mereka bahwa mereka aman. Untuk saat ini, yang bisa dilakukan semua orang hanyalah menunggu, berharap kekerasan akan mereda. Kota di luar adalah medan perang, di dalam orang-orang terdampar.
Gas air mata yang ditembakkan untuk membubarkan perusuh terbawa masuk ke Delta Plaza. Asap tajam meresap melalui pintu dan ventilasi, menyengat mata dan tenggorokan. Panik kembali muncul saat orang-orang batuk dan berebut mencari udara bersih. Keamanan membimbing kerumunan lebih dalam ke mal, menjauh dari gas yang paling parah. Dunia luar tidak hanya penuh kekerasan, itu beracun. Manajemen mengizinkan semua orang untuk tetap di dalam, menolak memaksa siapapun keluar ke dalam bahaya. Mal menjadi tempat perlindungan, pintunya terkunci dari kerusuhan dan gas. Ratusan orang menunggu, terlindung dari kekacauan dan bahan kimia di luar. Kasih sayang, bukan perdagangan, yang mendefinisikan malam itu. Saat kerusuhan berkecamuk, kehancuran pun terjadi. Perusuh membakar 12 sepeda motor di Kompleks Grahadi, mengirimkan asap hitam ke langit malam. Api dan asap terlihat bermil-mil, simbol nyata kekerasan malam itu. Udara dipenuhi bau karet terbakar dan gas air mata. Jalanan berserakan puing-puing, pagar bengkok dan bendera polisi hangus. Bagi mereka yang berada di dalam Delta Plaza, sepeda motor yang terbakar mengkonfirmasi ketakutan mereka. Kota itu menanggung luka baru, fisik dan emosional. Kesedihan malam itu berakhir dengan api dan kehancuran. Saat api padam dan ledakan mereda, ketenangan yang melelahkan menyelimuti Delta Plaza. Ratusan orang tetap di dalam, mal sekarang menjadi tempat berlindung. Orang-orang duduk di lantai, berbagi air dan cerita, bersatu oleh cobaan itu. Keamanan dan staf menawarkan jaminan. Peran mereka berubah dari pelindung properti menjadi penjaga orang. Hingga larut malam, kabar menyebar jalanan mulai bersih, bahaya berlalu. Dengan hati-hati, orang-orang mulai pergi, melangkah ke kota yang diubah oleh kekerasan. Cobaan itu telah berakhir, tetapi ingatan akan malam Delta Plaza menjadi tempat berlindung akan tetap ada. Surabaya tidak akan cepat melupakan malam itu, menahan napas.